Bahwa itu pepatah orang Jawa bahwa ajining rogo dumunung ing busono itu bener-bener banget. Memang untuk fashion syar'i sendiri kan kita memiliki batasan-batasan tertentu seperti harus menutup aurat, harus menutup dada, tidak boleh menampakkan lekuk tubuh seperti itu. Hai teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, jumpa lagi sama Ayu Dea di Obrol-Obrol Radar Madiun TV. Kali ini Dea lagi ada di Ngawi, lagi mau menjumpai salah seorang fashion designer. Nah ini kebetulan banget, memang orangnya sudah ada di sampingnya Dea. Langsung aja kali ya, Mbak Dian Narulita Habsari, benar seorang fashion designer nih. Jadi buat teman-teman yang memang suka dengan dunia fashion atau mungkin desain, nah ini wajib banget untuk terus saksikan Obrol-Obrol Radar Madiun TV ya kan. Nah Mbak, langsung aja nih, apa kabar buat Mbak Dian? Alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang apa sih Mbak? Sekarang karena lagi liburan akhir tahun dan anak-anak juga lagi libur sekolahnya, kita pulang kampung di Ngawi karena memang pandemi kemarin ya, gara-gara pandemi kemarin Idul Fitri kemarin kita nggak bisa mudik, jadi total sudah 1,5 tahun saya tidak pulang kampung. Jadi ini adalah kesempatan emas buat saya dan keluarga untuk pulang ke kampung. Ya berarti asalnya ini di Ngawi ya, dari Ngawi ya? Iya betul. Ngawi, benar kan ya? Lahir Ngawi, sekolah di Ngawi, dapat orang Ngawi juga, tapi sekarang samanya di Jakarta. Iya. Berarti sekarang ini ya Mbak, itu lagi main aja di Ngawi atau mungkin nanti akan balik lagi ke sana? Memang balik lagi gitu ya? Iya, nanti balik lagi insya Allah habis tahun baru. Tapi kemarin memang sebenarnya nggak cuman pulang kampung aja sih ya niatnya, karena insya Allah bulan Februari nanti saya kan mau fashion show di Malang. Jadi kemarin ada survei venue-nya di Malang, sama ketemu sama IO di Malang. Iya. Menjadi seorang fashion designer nih, nah itu memang hobi atau cita-cita atau bagaimana sih Mbak sebenarnya? Kalau dibilang hobi atau cita-cita sebenarnya jauh ya dari cita-cita saya ya, jauh dari hobi saya juga. Jadi itu kalau menurut saya itu sebuah anugerah dari Allah aja ya, nggak ada sih namanya kebetulan di dunia ini ya. Jadi itu anugerah dari Allah. Saya emang setelah resign dari PNS kemudian ikut suami ke Jakarta dan mencoba peruntungan di dunia fashion gitu aja. Itu sudah sejak kapan bergelut di dunia fashion sendiri Mbak? Sejak tahun 2015. 2015? Setelah anak saya yang pertama usia 1 tahun. Berarti cukup lama ya, udah sekitar 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun lebih, hampir 6 tahun malah ini. Bahkan itu sudah menjadi bisnis yang besar juga nih dengar-dengar. Ya, betul kan Mbak? Alhamdulillah, insya Allah. Bisa diceritain kira-kira awal bisa masuk di bisnis dunia fashion ini bagaimana? Mungkin ada suka dukanya juga. Seperti yang saya bilang tadi ya, setelah saya resign dari PNS kemudian ikut suami ke Jakarta, awalnya saya tidak terjun ke dunia fashion syar'i langsung, tapi di fashion yang lini tas wanita. Kemudian 5 tahun kemudian saya mencoba sebenarnya berjualan dulu, baru mungkin dibilang mendesain gitu. Jadi awalnya saya berjualan dulu, kemudian lama-kelamaan ya ayo gimana ya kalau bikin brand gitu. Akhirnya kita bikin brand, ikut beberapa event-event fashion di Jakarta, dan alhamdulillah saya dikaruniai keberuntungan lagi sama Allah. Iya, jadi ini khusus untuk syar'i aja atau mungkin ada yang lain? Saya memang mengambil syar'i karena memang dari SMA kan saya sudah pakai jilbab dan pakai jilbab syar'i juga gitu. Berarti berawal dari SMA ini. Kalau ngomong soal desain sendiri Mbak, apakah seorang fashion designer ini wajib sih bisa desain ini? Barangkali teman-teman juga ada kan yang ingin menjadi atau bercita-cita hobi menggambar nih kan. Biasanya kalau dia tahu juga seorang fashion designer bisa gambar, itu bener nggak sih kayak gitu Mbak? Kalau dibilang harus itu enggak, tapi kalau dibilang kalau bisa itu nilai lebih, itu nilai plus bagi dia, karena pengalaman saya sendiri ya, dan pengalaman saya yang saya lihat di lapangan selama saya di Jakarta ya, itu tidak semua desainer itu pintar menggambar gitu loh. Jadi memang beberapa desainer itu punya tim yang namanya fashion illustrator kayak gitu, atau memang dia punya tim desainer sendiri untuk mendesain
mendesain koleksi terbaru gitu. Karena memang tidak semua orang yang memiliki tidak semua orang itu bisa menuangkan idenya dalam bentuk gambar gitu, Mbak. Keahlian khusus itu ada nggak sih, keahlian khusus untuk menjadi seorang fashion designer? Kalau keahlian khusus ya pasti ada ya, Mbak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya fashion designer kan harusnya bisa menggambar. Iya, Tapi kalau memang dia nggak bisa menggambar, dia bisa minta tolong ke fashion illustrator. Dia sampaikan idenya seperti apa, kemudian fashion illustrator lah yang menggambarkan ide-idenya itu gitu. Kalau selain menggambar nih Mbak, kira-kira ada nggak sih misal dia harus tahu nih soal fashion sekarang seperti apa? Nah itu kira-kira ada nggak sih Mbak keahlian lainnya selain menggambar? Kalau untuk dia harus up to date di dunia fashion itu memang harus ya. Iya. Jadi kalau saya sendiri biasanya saya melihat fashion di luar negeri ya, tentunya yang lebih up to date ya. Itu bisa menjadi sumber inspirasi utama kalau menurut saya ya. Gitu, berarti memang harus up to date. Wajib untuk hobi shopping juga nggak sih Mbak? Kalau untuk hobi shopping saya kira enggak ya. Enggak. Cukup kita sering mengamati fashion luar negeri yang sangat dinamis, sangat up to date ya. Jadi itu aja, itu mungkin nanti bisa jadi referensi kita buat kita menciptakan ide-ide yang baru. Oke, Mbak tadi lupa nih, balik lagi ya untuk ke awal. Mbak ini kan di sini lagi liburan aja, berarti tinggalnya di Ngawi. Nah, untuk penjualan sendiri nih Mbak, kira-kira konsumen itu lebih banyaknya dari mana nih? Untuk konsumen, alhamdulillah ya, saya sangat bersyukur sebagai warga Jawa Timur itu dan sangat bangga karena paling banyak itu customer saya adalah orang Jawa Timur. Cuman sedihnya di Ngawi itu masih sedikit ya. Tapi alhamdulillah untuk Ngawi itu, untuk Jawa Timur itu penjualannya nomor 1 di Indonesia. Makanya teman-teman brand dari Jakarta, teman-teman saya itu banyak berekspansi ke Jawa Timur dengan mengadakan fashion show atau meet up dengan sesama loversnya atau mungkin photoshoot kayak gitu di Jawa Timur. Kalau dari penilaian Mbak Dian sendiri nih, kira-kira kenapa di Ngawi ini jarang? Perbedaannya apa sih Mbak sama di kota-kota lainnya? Kalau saya menilai itu yang pertama masalah kultur ya. Jadi kebanyakan kan customer saya itu paling banyak orang Madura, Surabaya, Lamongan, Banyuwangi, Malang. Nah, kalau saya lihat di sana itu kan tempatnya banyak sekali pondok pesantren ya, daerah timur ya. Iya. Jawa Timur, bagian timur, bagian agak utara itu kan pesisir pantai itu kan banyak sekali pondok pesantren. Nah itu mungkin banyak sekali komunitas ibu-ibu pengajian yang mereka suka pakai baju syar'i. Sementara kalau di sini sendiri kan lebih heterogen ya kalau di Ngawi itu ya. Gitu. Nah kalau untuk banyaknya konsumen sendiri seperti tadi yang sudah Mbak Dian sampaikan, untuk fashion show, kita kan kalau ngomong tentang fashion kan pasti kayak fashion show nih, seorang fashion designer pasti mengadakan fashion show. Itu udah pernah belum sih Mbak? Kalau untuk fashion show sendiri yang saya adakan sendiri, benar-benar sendiri itu belum pernah, tapi beberapa kali saya ikut Indonesia Fashion Week dan alhamdulillah juga di Indonesia Fashion Week 2019 kemarin tuh dapat buket bunga yang paling banyak sampai panggungnya mau roboh kayak gitu. Terus alhamdulillah kemarin juga tahun 2020 rencananya sih, bukan alhamdulillah, di qadarullah tahun 2020 bulan Maret saya mau mengadakan fashion show tunggal yang akan mengeluarkan 40 koleksi terbaru dari Kamilah Hijabku, namun karena pandemi corona terpaksa ditunda. Itu acaranya nanti di mana Mbak? Di Balai Samudra di Jakarta. Di Jakarta, Iya. jangan lupa diundang nih Mbak nih. Insya Siapa tahu nanti bisa Allah, jadi modelnya kan. Enggak Boleh, kayaknya ya teman-teman. Jadi Maaf ya, musuhnya- halu ini lagi halu nih Mbak. Jadi Muse-nya ya, apa Iya. brand ambasadornya? Mau teman-teman nih, dia mau banget. Oke, ngomongin soal pandemi. Tadi kita lihat 2020 ini memang COVID-19 ya Mbak. Itu Iya. jadi penghalang nggak sih untuk usaha atau bisnis yang Mbak Dian jalani ini? Terus terang jadi penghalang banget. Iya, karena gini Mbak, saya kan
terjun di dunia bisnis fashion syar'i ini untuk kalangan menengah ke atas. Nah, sementara baju-baju yang saya produksi ini tidak bisa dipakai buat sehari-hari, itu tidak bisa. Bisanya dipakai buat pesta, buat kondangan, buat acara-acara formal seperti itu. Sementara pemerintah kan sekarang sedang membatasi acara-acara yang menimbulkan kerumunan, ya, party-party gitu nggak ada pasti ya. Seperti itu, makanya ini terus terang menjadi hambatan kita banget gitu. Namun saya melihat semakin kesini pemerintah semakin bisa menghadapi virus COVID-19 ini, bukan melawan ya. Artinya gini, dulu awal-awal kan kita bener-bener takut ya, bener-bener harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, sampai mudik pun nggak boleh. Tapi alhamdulillah di akhir 2020 ini kita boleh mudik, tapi dengan catatan harus swab antigen. Nah, begitu pula nanti insya Allah di 2021 bulan Februari ketika trunk show di Malang, itu pun saya juga akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kita bisa tetap eksis, tapi nanti juga akan ada swab antibody, rapid test antibody seperti itu. Terus harus pakai face shield, harus pakai masker, harus jaga jarak, tidak ada cipika-cipiki lagi, kemudian tidak ada pemberian buket bunga lagi. Memang beda, iya kayak gitu. Jadi kita pengennya kita tetap survive di masa pandemi. Jadi pandemi boleh ada, tapi fashion syar'i nggak boleh mati. Betul. Kalau dia lihat juga ya di ketika pandemi ini kan untuk penjualan online itu banyak banget nih Mbak. Dia kira juga di bidang fashion malah justru makin melonjak karena orang-orang pasti sering belanja online. Untuk pakaian lebih memilih untuk belanja online karena kalau di toko secara langsung itu pasti kan akan menimbulkan kerumunan dan biasanya yang bisa coba baju secara langsung ini nggak bisa gitu kan. Dia kira ini malah justru akan nambah omset, itu malah enggak ya Mbak. Nah, kira-kira untuk Mbak Dian sendiri apakah ada rencana untuk bikin baju yang mungkin tetap syar'i tapi untuk sehari-hari itu masih ada rencana nggak sih Mbak? Itu sudah kemarin. Jadi setelah adanya pandemi kemarin itu, seperti teman-teman saya ya, dan termasuk saya sendiri, seperti kita kompakan, yuk bikin home dress gitu. Ya, home dress yang tetap cantik ya, daster lah bahasanya ya, bahasa Indonesianya daster. Kalau bahasa kerennya kan home dress ya gitu, dengan harga yang jauh lebih terjangkau kayak gitu. Ya alhamdulillah itu bisa membuat bisnis kita tetap bergerak walaupun pasti beda dengan sebelum-sebelumnya. Oke. Berarti memang kalau tadi itu sudah ada berarti Mbak ya untuk home dress sudah ada gitu. Nah, ini balik lagi ya tentang Mbak Dian seorang fashion designer nih. Kira-kira menjadi seorang fashion designer itu inspirasinya dari mana sih Mbak? Kalau saya inspirasinya seperti yang saya bilang tadi, saya sering melihat atau kepo ya fashion luar negeri itu seperti apa gitu. Cuman kan kita harus mengadaptasi, kita harus bikin adaptasi ya kan, mereka kan jelas ya tidak seperti ini, tidak menutup aurat seperti ini, maaf ya kayak gitu. Jadi ya kita harus menyesuaikan gitu. Mungkin sekarang kan menjadi seorang fashion designer itu apakah mempengaruhi juga dengan kehidupan sehari-hari, misal cara berpenampilan atau lain sebagainya, itu gimana Mbak? Iya tentu banget, itu tentu sangat mempengaruhi. Dulu tuh saya orangnya bukannya tomboy tapi cenderung lebih cuek terhadap penampilan gitu ya. Jadi kemana-mana juga udahlah yang penting pakai baju menutup aurat gitu aja. Tapi kalau sekarang ya kita harus menyesuaikan diri banget gitu. Ketika nanti kita misalnya harus ketemu orang ya kita harus berpenampilan rapi. Jadi bener banget sih ya bahwa itu pepatah orang Jawa bahwa ajining rogo dumunung ing busono. Itu bener-bener banget. Jadi kalau kita pas pakai bajunya yang biasa aja, kita nggak bermake up gitu, orang akan cenderung meremehkan kita. Tapi kalau kita pakai bajunya bagus kayak gini ya, berkelas, keren kayak gini, orang akan menghargai kita gitu. Betul banget itu yang dikatakan oleh Mbak Dian. Oke, kalau ini kan berhubung sekarang kan Desember ya, ini sebentar lagi mau tahun baru. Kira-kira biasanya orang itu cari nih di Google apa sih untuk tren fashion untuk tahun berikutnya. Nah, kira-kira untuk pakaian syar'i sendiri nih tren fashionnya seperti apa nanti Mbak 2021 nanti?
Kalau ini berdasarkan pengamatan saya yang sudah biasanya untuk fashion syar'i itu tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Kalaupun mengalami itu tidak terlalu signifikan karena memang untuk fashion syar'i sendiri kan kita memiliki batasan-batasan tertentu seperti harus menutup aurat, harus menutup dada, tidak boleh menampakkan lekuk tubuh seperti itu. Jadi paling itu nanti akan kita modifikasi di detail-detailnya aja gitu. Jadi kalau saya amati untuk 2021 nanti akan masih tetap di digital printing, itu masih akan tetap jadi juara karena memang kalau digital printing kan kita bisa memprint baju yang eksklusif, yang bisa kita tulisin brand kita sendiri seperti itu. Tadi dia lihat ada contohnya juga nih teman-teman. Untuk digital printing itu bisa dilihatkan seperti apa ya Mbak? Ya, seperti ini untuk digital printingnya. Kalau maksud dari digital printing sendiri itu maksudnya kayak gimana Mbak? Prosesnya mungkin dia ya print, beda? Ya, dia di print menggunakan mesin sublimasi. Jadi bukan di print di pabrik dalam jumlah massal, tidak, tapi dia hanya di print bisa bahkan setengah meter pun bisa gitu. Jadi tekniknya seperti ini. Kalau di print pabrik itu antara depan sama belakang motifnya hampir sama. Kalau digital printing itu seperti ini. Jadi bagian yang di print warnanya seperti ini dan baliknya dia tetap agak ada putihnya ya, karena memang medianya itu adalah kain yang berwarna putih atau broken white gitu. Ini kenapa Mbak kok bisa jadi tren fashion 2021 itu sebabnya apa sih Mbak? Karena eksklusif. Jadi kalau misalnya gini Mbak, kalau misalnya untuk pabrik kita kan harus ada minimal ordernya, jadi bisa 4.000 yard untuk satu motif. Sementara kalau digital printing mau 1 meter, 2 meter gitu bisa. Jadi misalnya kita pengen baju yang bertuliskan nama kita sendiri bisa. Itu kelebihannya. Jadi eksklusifnya. Kayak ibaratnya tuh custom gitu ya Mbak ya? Betul, iya. Gitu. Berarti untuk keunggulannya selain itu ada lagi nggak Mbak? Keunggulannya itu sih yang paling utama. Iya, benar-benar. Nah ini yang terakhir nih Mbak, harapan Mbak Dian sendiri untuk dunia fashion sekarang kan juga masih sampai saat ini, bahkan COVID semakin naik nih, apalagi menuju tahun baru kan pasti banyak juga yang persebaran COVID yang semakin tinggi. Nah ini untuk dunia fashion sendiri, harapannya Mbak Dian seperti apa? Harapannya semoga 2021 lebih baik daripada tahun 2020 ya, untuk baik untuk dunia fashion maupun dunia usaha yang lainnya, karena terus terang 2020 ini adalah tahun yang sangat berat buat kita semua gitu. Dan semoga di tahun 2021 saya dan teman-teman brand syar'i lainnya di tanah air bisa bangkit kembali, kalau bisa semuanya itu go internasional, dan memang kita semua di Jakarta itu punya keinginan menjadikan Indonesia itu sebagai trend center fashion syar'i di dunia gitu. Betul banget itu tadi ya teman-teman, sudah disampaikan juga sama Mbak Dian harapan, semoga semua harapan baik itu, doa-doa baik itu terkabulkan gitu. Tadi dia juga sudah ngobrol banyak sama Mbak Dian tentang untuk 2021 nanti apa sih kira-kira tren fashion terbaik. Ini biasanya cewek-cewek nih Mbak selalu cari tren fashion 2021 terbaik, itu pasti dicari gitu. Terima kasih banyak Mbak Dian karena sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol sama dia, sama teman-teman Jawapos Radar Madiun. Semoga nanti informasi yang dia sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian semua, karena pastinya akan ada informasi yang menarik lainnya yang pasti menginspirasi seperti kehidupan Mbak Dian contohnya dalam berbisnis fashion. Kalau gitu, Ayu Dia dan juga Mbak Dian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.